everyone. Hello my kids. How are you today? I hope you are healthy and keep spirit. Okay students. Now our topic is about hak menganut agama ya, pembagian hak. Contoh-contoh hak warga negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, minggu lalu Miss sudah jelaskan ya tentang hak dan kewajiban. Hak adalah hak warga negara adalah hak yang diberikan oleh negara kepada kita. Nah, contohnya apa? Misalnya mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan warga di dalam suatu negara. Kewajiban kita kepada negara, hak negara kepada kita ya. Itu berbeda, hak dan kewajiban itu berbeda. Nah, sekarang kita mau belajar tentang hak menganut agama. Nah, students, hak warga negara dalam menganut agama dan kepercayaan itu diatur dalam Undang-Undang 1945. Pasalnya apa saja, Miss? Nah, pasal 28E ayat 1. Nah, pasal 28E ayat 1 isinya adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, kemudian dan mengajarkan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dia punya hak untuk kembali ketika dia sudah meninggalkan. Nah, next kita mau lihat pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Sama ya, kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya ya. Kemudian ada pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi students, perhatikan. Kita bangsa Indonesia, warga Indonesia boleh memilih, kita bebas memilih agama apa yang mau kita anut ya. Kita boleh berhak. Negara tidak boleh mengatur kita mau negara apa. Ya, mau agama apa. Itu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Ya, kita mau agamanya apa itu terserah kita ya, up to you. Itu semua diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28E, pasal ayat 1, ayat 2, kemudian pasal 29E ayat 2. Next, selain itu kita juga berhak mendapatkan pendidikan. Nah, students, kita tahu kan bahwa pendidikan itu merupakan pilar utama untuk membentuk bangsa-bangsa yang besar. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting. Ya, nah, kemajuan pendidikan dan teknologinya akan menjadi suatu bangsa yang kuat dan bisa kita bersaing di dunia internasional. Jadi kalau pendidikan itu memampukan kita untuk bersaing di internasional. Jadi kalau pendidikan kita tidak kurang, kita tidak bisa bersaing di dunia internasional. Ya, nah ada tidak Miss pasal-pasal yang terkandung di dalam pendidikan ini? Ada ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang pertama adalah pasal 28C ayat 1. Isinya apa Miss? Nah, isinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, baik itu seni dan budaya. Untuk apa sayang? Untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Nah, ada juga pasal 31 ayat 1. Nah, isinya apa? Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Jadi baik orang yang mampu, tidak mampu, itu semua berhak mendapatkan pendidikan ya. Berhak mendapatkan pendidikan, baik itu orang yang sempurna fisiknya, baik itu yang tidak sempurna fisiknya, itu berhak mendapatkan pendidikan sama seperti kamu ya. Oke, next. Hak menyampaikan pendapat. Students, kita ya, bangsa Indonesia berhak menyampaikan aspirasi kita. Baik itu aspirasi itu maksud Miss pikiran-pikiran kita ya, ide-ide kita ya. Dan apa namanya itu? Ya, sebuah ide-ide baik itu secara lisan maupun tulisan kepada pemerintah boleh, kepada warga yang lain juga boleh. Nah,
Nah, setiap warga negara itu berhak untuk menyampaikan pendapat, lisan maupun tulisan kepada pemerintah. Kita berhak. Nah, tapi tata cara penyampaiannya itu terdapat pengaturannya, harus diatur. Apa tujuannya? Kenapa tata cara menyampaikannya itu harus diatur? Agar suasana yang tertib dan tidak mengganggu hak orang lain. Jadi nggak rusuh, ya nak. Tidak rusuh ketika kita mau menyampaikan pendapat, tidak menyinggung orang lain, ya, tidak anarkis, ya. Nah, ada nggak pasalnya? Ada hak menyampaikan pendapat. Di pasal 28E ayat 3 apa isinya? Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi kita berhak mengeluarkan pendapat, berkumpul dan kebebasan berserikat. Oke, students. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang hak menyampaikan pendapat, hak mendapatkan pendidikan, dan hak menganut agama. Oke, students, until here our topic. Keep spirit and be the best. See you next time.